Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 3I ingin memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang berjudul pribadi konselor dan kompetensi konselor. Pada materi ini kami akan membahas yang pertama, latar belakang, kepribadian konselor, kompetensi konselor, dan tugas konselor. Kepada Aldi, dipersilakan. Yang pertama yaitu dari bagian latar belakang. Bimbingan dan konseling adalah sebuah proses tolong-menolong antara individu satu dengan individu yang lain untuk memahami diri mereka sendiri. Dalam pendidikan, bimbingan dan konseling mewakili hasrat masyarakat untuk membantu individu. Sumbangan bimbingan dan konseling menambah kepahaman tentang informasi pendidikan, vokasional, dan sosial yang diperlukan untuk membuat pilihan secara berpengetahuan bagi pelajar. Di dalam pendidikan, konselor sekolah sebagai individu yang tidak diharapkan bertindak sebagai hakim atau penilai. Konselor berbeda dengan guru, pengurus sekolah, dan orang tua dalam tugasnya di sekolah. Konselor tidak bertanggung jawab seperti guru untuk memastikan bahwa pelajar mencapai dalam bidang akademik. Oleh karena itu, konselor mampu untuk mengadakan hubungan yang harmonis sehingga tercapai pertumbuhan dan perkembangan belajar. Yang kedua adalah kepribadian konselor. Kepribadian konselor merupakan titik tumpu yang berfungsi sebagai penyeimbang antara pengetahuan mengenai dinamika perilaku dan keterampilan terapetik. Ketika titik tumpu ini kuat, pengetahuan dan keterampilan ini bekerja secara seimbang. Dengan kepribadian akan berpengaruh pada perubahan dan perilaku positif dalam konseling. Keberhasilan konseling lebih bergantung pada kualitas pribadi konselor dibanding kecermatan teknik. Konselor harus memiliki pribadi yang berbeda dengan pribadi-pribadi petugas helper yang lain. Konselor adalah pribadi yang penuh pengertian dan mampu mendorong orang lain tumbuh. Selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Dinda Prilia. Hal Group menyebutkan 9 ciri kepribadian yang harus ada pada konselor yang dapat menumbuhkan orang lain. Yang pertama, empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan secara tepat apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain. Konselor yang empatinya tinggi akan menampakkan sifat bantuan yang nyata dan berarti dengan konseling. Yang kedua, rasa hormat atau respect. Respect secara langsung menunjukkan bahwa konselor menghargai martabat dan nilai konseli sebagai manusia. Konselor menerima kenyataan bahwa setiap konseli mempunyai hak untuk memilih sendiri, memiliki kebebasan, kemauan, dan mampu membuat keputusan sendiri. Keaslian atau genuineness merupakan kemampuan konselor menyatakan dirinya secara bebas dan mendalam nyata konselor yang genuine. Selalu tampak keaslian pribadinya, sehingga tidak ada pertentangan antara apa yang ia katakan dengan apa yang ia lakukan. Selanjutnya, nomor 4, confront atau confrontation, kemampuan konselor untuk mengkonflikkan hal-hal yang samar-samar dan tak jelas mengenai pengalaman dan peristiwa yang diceritakan konselor, termasuk ekspresi perasaan yang spesifik yang muncul dalam komunikasi mereka. 5. Konfrontasi atau confrontation. Dalam konseling, konfrontasi mengandung pengertian sangat berbeda dan tidak ada kaitannya dengan tindakan menghukum. Konfrontasi terjadi jika terdapat kesenjangan antara apa yang katakan konseli dengan apa yang ia alami, atau antara apa yang ia katakan pada suatu saat dengan apa yang telah ia katakan sebelumnya. Yang keenam, membuka diri atau self-disclosure adalah penampilan perasaan, sikap, pendapat, dan pengalaman pribadi konselor untuk kebaikan konseling. 7. Kesanggupan atau potensi. Konselor yang memiliki sifat potensi ini selalu menampakkan kekuatannya dalam penampilan pribadinya.
8. Kesiapan. Imediasi adalah suatu yang berhubungan dengan perasaan di antara konseli dengan konselor pada waktu ini dan di sini. Collingwood and Branch tahun 1969. Yang ke-9, aktualisasi diri atau self-actualization. Self-actualization menunjukkan bahwa orang dapat hidup dan memenuhi kebutuhannya karena ia memiliki kekuatan dalam dirinya untuk mencapai tujuan hidupnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Asma. 3. Kompetensi konselor. Kegiatan bimbingan dan konseling dalam pendidikan sekolah diselenggarakan oleh penjabat fungsional yang secara resmi dinamakan guru pembimbing, guru kelas di sekolah dasar. Dengan demikian, kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan atau pelayanan fungsional yang bersifat profesional atau keahlian dengan dasar keilmuan dan teknologi. Rumusan standar kompetensi konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka fikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Namun bila ditata dalam keempat kompetensi pendidikan sebagaimana tertuang dalam PP 19 atau 2005, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan di dalam 4 kompetensi, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi kepribadian, 3. Kompetensi sosial, 4. Kompetensi profesional. Penjabaran kompetensi konselor. 1. Kompetensi pedagogik, menguasai teori dan praksis pendidikan, mengaplikasikan perkembangan fisiologi dan psikologis serta perilaku konseling. 2. Kompetensi kepribadian, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. 3. Kompetensi sosial, mengimplementasikan kolaborasi inter di tempat bekerja, berperan dan berorganisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. 4. Kompetensi profesional, menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling, menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling, menganalisis kebutuhan konseling. 4. Tugas konselor, materi dan teknologi bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di sekolah diadministrasikan sedemikian rupa sehingga dapat dinilai dan diberi angka kredit sebagaimana mestinya. Penilaian dan pemberian angka kredit diharapkan akan benar-benar mencerminkan tingginya mutu pelaksanaan kegiatan pembimbingan dan konseling di sekolah. Lebih jauh, kegiatan bimbingan dan konseling yang tinggi itu akan menyumbang secara signifikan kepada pengisian sistem pendidikan nasional kita. Terima kasih untuk Asma. Demikianlah materi dari kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.